1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Nah, insyaallah pada mulai malam ini kita akan membaca suatu kitab yang sangat penting, terutama untuk bekal kita untuk mencapai apa yang kita inginkan bersama, yaitu kita semua menginginkan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Bekal paling utama adalah iman. Kitab yang akan kita bahas adalah At-Tawdih. At-Tawdih artinya penjelasan, wal bayan dan keterangan bisa syajaratil iman, untuk pohon iman. Karena banyak di dalam ayat Allah samakan iman itu seperti sebuah pohon atau tanaman. Sebagaimana kalau kita bertani, apalagi tinggal di desa, kitab ini menjadi kaidah bagaimana kita menanam iman, yang caranya tidak jauh dari kalau bapak-bapak bertani di ladangnya masing-masing. Kata Rasulullah SAW, la yadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum ala idza fa'altum tahabbtum. Maka aku tunjukkan kalian pada suatu amalan, kalau kalian amalkan akan menyebabkan kalian saling mencintai. Afsus salam, yaitu menyebarkan salam. Di awal tadi Rasul mengatakan kalian tidak bisa masuk surga sampai beriman. Di antara dalil-dalil ayat maupun hadis, yang pertama, iman itu disamakan dengan pohon. Tapi di hadis lain atau ayat lain Allah samakan dengan bangunan. Sehingga di sini mukaddimahnya dari yang mencetak buku ini, beliau mengatakan, amma ba'du lama kana uluwil bunyani. Ketika tingginya suatu bangunan, ala qadri tausikil asas, tergantung kuatnya pondasi, wa ihkamihi, dan kokohnya pondasi. Jadi kekuatan tingginya bangunan tergantung kekuatan pondasinya. Kalau pondasinya kurang kuat, tentu orang tidak akan berani membuat bangunan yang di luar kapasitas kekuatan pondasinya.
Karena di zaman ketika suatu tingginya bangunan itu tergantung kuatnya pondasi, karena di zaman maka suatu keharusan alaman aroda barang siapa yang menginginkan ulu wa bunyanihi ketinggian bangunannya an yuwasika asasahu untuk menguatkan pondasinya wa hukmihi dan wa yuhkimihi dan mengokohkan. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa, apakah orang yang mendasari bangunannya di atas takwa minallah, bangunannya dibangun di atas takwa kepada Allah, waridwanin dan di atas dasar ridho Allah, khairun apakah itu lebih baik mimman amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin, atau orang yang membuat pondasi bangunan ala syafa jurufin, di tepi jurang fa'anhara bihi fi nari jahannam, sehingga sangat rawan bangunan itu akan terlempar ke neraka jahanam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim. Ini kaidah kalau ingin kuat keimanan kita, maka harus kalau ingin kuat Islam kita harus dikuatkan imannya, fondasinya. Fa'asasu kulli amalin, maka dasar setiap amalan zahir dan batin fil Islam, dalam Islam. Kalau Islam biasanya bicara zahirnya, kuatnya amalan Islam. Innama yang taliku minal iman as-sahih, kalau amalan tersebut bersumber dari iman yang sahih. Karena iman juga masih ada dua, iman yang batin dan iman yang sahih. Wa yartakisu alaih, dan bermarkas dari iman yang sahih, baru Islamnya atau amalannya itu sahih. Kama yartakisul bina ala arkaniha, seperti bangunan itu kokoh kalau dibangun di atas dasar yang kokoh. Fal baitu, maka rumah, la yubtana illa lahu amadun, tidak dibangun kecuali dia punya tiang. Wala imadun, tidak ada tiang-tiang, idza lam turas autadun, kalau tidak dipasang pancang-pancangnya. Wal muslim, maka seorang muslim bihajatin, sangat butuh ila taqwiyati hadal iman, maka yang paling dibutuhkan seorang muslim adalah kuatnya iman ini. Alad dawam, untuk seorang muslim yang paling dibutuhkan adalah menguatkan iman. Alad dawami, alad dawam artinya selalu, apalagi iman itu naik turun. Nah, bisa melemah, bisa menguat, sehingga perlu selalu dijaga kekuatannya. La siyama fi hadal ayyam, terutama di hari-hari ini. Allati tafasad fiha dhahiratu dhafil iman, yang hari-hari ini sangat banyak menyebar perkara-perkara yang bisa melemahkan iman. Nah,
Min huna, maka dari sini, karena ahammu ma yata'allamul muslim, maka paling pentingnya apa yang harus dipelajari seorang muslim, wa yu'allimahu, dan diajarkan li ghairihi, pada lainnya, umurul iman, adalah perkara iman, pelajaran terpenting. Demikian juga Rasulullah tidak mengajarkan syariat sholat misalnya sebelum kuat imannya. Maka seorang dai pun tidak bijak kalau tidak memulai dakwahnya dengan perkara iman, perkara akidah, perkara tauhid. Jadi ini perkara yang paling penting. Wa arkanuhu, dan rukun-rukun iman. Wa muqtadiyatuhu, dan kandungan-kandungan iman. Wa muqawwimatihi, dan muqawwimat, lawan-lawan dari iman atau yang merusak iman. Wa mawaduhu, dan mawadah itu materinya iman. Kalau bangunan itu semennya, batanya, pasirnya, itu mawadah. Wa min ayyi syai'in yastamidu, dan dari mana diambil. Pasir saja macam-macam. Ada pasir hitam, ada pasir Semeru, macam-macam. Nah, itu nanti mempengaruhi kondisi iman, kualitas iman. Tsumma yajtahidu fit tahaqquqi, setelah mempelajari berapa perkara tadi, rukun iman, kandungan iman, lawan-lawan iman, materi iman, dan dasar-dasar iman. Kemudian bersungguh-sungguh untuk at-tahaqquq. Tahaqquq itu menerapkan iman, ilman wa amalan, baik secara ilmu maupun amal, secara batin maupun secara zahir. Dan nilai kondisi amalan, nilai derajat amalan tergantung imannya. Sampai pun nanti orang dari umat Rasulullah itu ada 70.000 umatnya Rasul masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Nah, siapa yang tidak ingin? Nah, itu siapa? Mereka yang kuat imannya. Masing-masing orang dari 70.000 itu membawa 70.000. Sehingga di syarahnya pernah saya baca syarah hadis ini, berarti 70.000 kali 70.000 dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Berarti berapa itu? 4 miliar 900 juta ya. Berapa? 4 miliar 900 juta umat Nabi Muhammad yang bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita termasuk mereka ya. Apa itu? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Caranya menguatkan iman. Dikuatkan imannya. Makanya di awal disebutkan tidak ada pelajaran terpenting baik dirinya maupun ketika mengajari yang lain. Hatta yuqawi imanahu, sampai dia kuat imannya. Wasiru mithlul jibali rawasi, sehingga imannya seperti gunung yang kokoh. Ini dari pengantar dari penerbit, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul musannif. Muqaddimah, kalau tadi disamakan iman itu seperti bangunan.
Kalau bangunannya ingin kokoh, pondasinya harus kokoh. Sekarang kita lihat muqaddimah dari musannif itu penulis Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kitab ini sudah disarah, sudah diterangkan, ada syarahnya. Cuma ini matannya. Kata beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ghorasa syajaratal iman. Segala puji bagi Allah yang telah menanam. Ghorasa itu bertani. Syajaratal iman, pokok pohon iman. Nah, fi qulubi ibadihi, di dalam hati hamba-hambanya al-ahyari, yang terpilih. Semua kita tergolong ini hamba-hamba Allah yang terpilih, dimudahkan hadir di majelis ilmu. Tidak ada maksud, tidak ada tujuan lain selain menguatkan iman, selain mengokohkan iman, supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, wasaqaha, dan Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengairi tanaman iman itu. Oleh Allah diturunkan airnya, air iman. Wa ghaddaha, ghaddah ini makanan iman. Karena makan iman itu, hati itu kayak badan, butuh makanan. Sebagaimana makanan badan butuh makan, hati juga butuh makan. Bahkan kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, hati lebih gampang lapar, lebih butuh banyak makan. Karena kalau badan hanya butuh 2 kali sampai 3 kali sehari. Tapi kalau hati ini butuh makan, kata beliau, setiap saat, setiap nafas. Nah, tidak akan, hati itu nggak bisa kenyang dari ilmu. Nah, kalau nggak pernah kenyang, kalau orang itu hatinya masih bagus, orangnya serakah. Ya, serakah, ingin makan terus. Habis taklim sini, taklim sana, tapi bukan sana sini. Yang didudui itu ilmu yang benar. Nah, karena kalau ilmunya salah, bukan makanannya, malah penyakit, ya. Nah, bisa merusak imannya. Dan maka Allah mempersiapkan makanan iman bil ulumin nafi'ah, dengan ilmu yang manfaat. Wal ma'arifis shadiqah, dan ma'arif itu sama ya, ilmu yang benar. Nah, wal lahji, dan Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan di dalam hati al-lahj. Lahj itu senantiasa, lahaj sendiri artinya dialek. Lisan itu selalu sibuk lisannya bidzikrihi, untuk selalu berzikir kepada Allah. Walaupun zikir itu tidak sebatas lisan saja. Zikir itu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Tapi orang yang beriman, imannya bagus, lidahnya itu akan selalu basah dengan zikir, dengan selalu zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Dan terusnya banyak zikir-zikir yang terus akan terucap secara otomatis bagi orang yang nilai hatinya itu bagus imannya, sehingga tidak sampai kering imannya, hatinya tidak kering dari zikir. Ana al-laili, di waktu siang, di waktu malam, wa nahari, maupun siang. Nah, wa ja'alaha
wa ja'alaha, dan Allah jadikan dengan iman itu tu'ti ukulaha, akan datang buahnya itu, wa barakatiha, dan barokahnya, kullahinin, setiap saat. Nah, jadi orang itu nggak pernah kosong dari nilai-nilai kebaikannya. Minta ganjel itu. Kullahinin, setiap saat, minal khairati, yang keluar dari dirinya al khairat, kebaikan-kebaikan. Wan ni'ami al wizar, dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat nikmat. Nah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al wahidul qahhar, al karimur rahim, al ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-rasulul mustafa al-muhtar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-baratil ahya. Amma ba'du. Fa hadza kitabun, kata beliau Al-Imam As-Sa'di, yahtawi ala mabahithil iman. Kitab ini berisi tentang pembahasan iman. Nah, allati hiya, yang iman itu, hiya ahammu mabahithiddin. Yang iman itu paling pentingnya bahasan agama. Kalau bahas agama, yang terpenting adalah bahasan iman atau bahasan akidah atau bahasan tauhid. Itu bahasan terpenting. Wa a'dhamu usulil haqqi, dan paling agungnya dasar-dasar kebenaran. Wal yakin, dan keyakinan. Nah, orang itu nanti bergerak, berbuat sesuai dengan keyakinannya. Mustamid, dan dalika, yang bersumber, ya, yang bersumber iman itu min kitabillahil karim, dari kitab Allah yang mulia, al-kafiri, yang sudah cukup, bitahqiqi hadhil usul, untuk memastikan dasar ini kebenarannya sudah solid, tidak perlu lagi menoleh kanan kiri. Dan itu jarang kita dapati walaupun sudah S3. Karena di kampus-kampus rata-rata bahasa iman itu tidak sampai membahas masalah apa itu iman dan seterusnya. Bahasanya nanti ujung-ujungnya ke akidah-akidah yang batin, dari Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Tahqiqan la mazida alaihi. Untuk iman yang benar itu hanya yang digali dari Al-Qur'an. La mazida, tidak perlu tambahan. Tidak butuh lagi tambahan dari Al-Qur'an. Wa min sunnati nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dari sunnah Nabi. Allati tuwafiqul kitabi wa tafsirihi. Yang sunnah Nabi itu mencocoki Alkitab. Wa tafsirihi, dan merupakan tafsir daripada Alkitab. Nah, yang menyebar di muslimin, di lembaga-lembaga formal dari TK sampai tertinggi, perguruan tinggi, tentang rukun, tentang iman kepada Allah saja, itu tidak bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Nah, wa tu'abbiru an katsirin min mujmalatiha, dan sunnah itu berfungsi untuk memberikan, tu'abbir itu mengungkap
dari Al-Quran yang masih bersifat mujmal, yang masih global-global, sunnah akan datang untuk merinci. Mutufassilu katsiran min mutlaqatihi, dan yang masih mutlak, masih umum-umum, diterangkan secara rinci oleh as-sunnah. Mubtada'an, pertama kita akan membahas tentang tafsir daripada iman. Nanti beliau akan terangkan bagaimana kayak orang petani. Makanya di judulnya penjelasan pohon iman. Pertama kita bahas dulu tentang apa itu iman. Tafsir daripada iman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nanti kita akan bahas usul wimatihi, dasar-dasar iman dan muqawwimat. Nah, muqawwimat itu perusak-perusaknya. Wa min ayyi syai'in yustamad, dan dari mana iman itu digali. Yang ketiga akan dibahas nanti terakhir tentang fawaiduhu, faidah iman, wa samaratuhu, dan buah-buah iman. Ini sampai panen nanti akan dibahas oleh beliau. Apa saja buah yang akan dipanen dari tanaman iman. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam tara, tidakkah engkau melihat kaifa daraballahu, permisalan. Daraba berarti membuat masalah, membuat satu misal. Kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik, yaitu apa? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini disebut kalimat tauhid, atau juga disebut kalimat thayyibah. Mana dalilnya ini? Ya, kalimatan thayyibatan, yang oleh muslimin dipahami ini sebagai kunci surga. Ya, kunci surga itu kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus. Pohon secara maknawi, ya, pohon di dalam hati tadi. Asluha sabitun, apa ini, pokoknya atau batangnya kokoh. Batangnya kokoh, sabitun kokoh. Nah, wa far'uha, dan cabangnya fis sama, naik ke langit. Wa tu'ti ukulaha kullahinin, akan menghasilkan buah setiap saat. Sampai tidurnya pun kalau orang beriman itu masuk ke masuk ibadah, masuk kebaikan, tercatat sebagai pahala. Itu akan dibahas hadis khusus di dalam kitab Fadlul Islam. Kitab ini tipis sekali, pernah saya baca nggak sampai 1 jam baca kitab itu. Disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Saya ingin baca kitab ini insyaallah di Tanaka atau nanti di Pak Mitro, gantian dengan juz amma, atau langsung di Pak Mitro dua-dua di gantian kitab ini, Fadlul Islam, keutamaan Islam. Kemudian yang kedua Qawaidul Arba, sama tipis-tipis, tidak sampai 1 jam kalau kita baca. Cuma kayaknya mungkin sudah ada terjemahnya, saya tidak tahu. Sama masalah dasar-dasar iman. Nah, di sana diterangkan, dibawakan hadis-hadis bagaimana tidurnya orang beriman itu bisa bernilai sangat tinggi. Bi'idni Rabbiha, atas izin dari Robnya.
Wa yadribullahul amsala, Allah membuat satu permisalan linnas bagi manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar manusia itu yatadzakkarun, selalu zikir, ya. Selalu zikir apa tadi? Ingat kepada Allah. Karena itu zikir ini yang menjadikan manusia kondisi selalu baik dan selalu waspada. Karena kalau lawannya itu lalai, begitu lalai setan masuk. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, famassalallahu, maka Allah permisalkan kalimatal iman, kalimat iman, itu la ilaha illallah itu ya, atau kalimat thayyibah, bahasa beliau kalimat al-iman, allati hiya atyabul kalimat, yang kalimat iman ini merupakan paling bagusnya kalimat. Nah, bisa jaratin hiya atyabul asyar, disamakan oleh Allah dengan pohon terbaik. Pernah Rasul tanya pada sahabat, pohon apa? Daunnya nggak pernah jatuh. Nah, yaitu pohon kurma, sehingga pohon kurma itu disebut pohon surga, ya. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membahas secara panjang lebar pohon kurma itu, manfaatnya, pelajaran dari pohon kurma di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Di antaranya pohon kurma ini kelebihannya bisa tumbuh di padang Sahara, padang panas, di daerah yang pohon-pohon lain nggak kuat di situ tumbuh, nggak bisa tumbuh. Maka yaitu kurma kuat, sabar, hidup di terik matahari seperti itu, dengan angin yang kencang seperti itu, bahkan bisa menghasilkan, diurai oleh Imam Ibnul Qayyim, mulai dari serabutnya sampai daunnya sampai buahnya. Nah, pohon surga, pohon kurma. Mausufatun, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala pohon terbaik ini bihadhil awsafil hamidah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, usuluha, pertama dasarnya. Di hadis lain, di kitab lain disebutkan ada 6 di hadis ini keutamaan pohon ini. Pertama, dasar batangnya sabitatun, sangat kokoh. Mustaqirratun, mustaqirrah juga artinya kokoh, tidak gampang goyah. Wa nama'uha, dan berkembangnya mustamirratun, terus menerus, bukan musiman. Nah, tidak seperti yang lainnya. Wa samaratuha, dan buahnya la tazalu kullu waktin, tidak berhenti setiap waktu. Wa kullu hin, setiap saat. Tahullu, nah, ala ahliha, yang bisa dipanen oleh pemiliknya. Wa ala ghairihimun nafi'ah al-mutanawi'ah, dan lainnya manfaat-manfaat yang sangat banyak, nanti akan dibahas di bab buah iman. Wasamaratun nafi'ah, dan buah-buah yang bermanfaat. Nah, wahadhihi syajaratu, dan pohon iman ini mutawafitatun, bertingkat-tingkat, berbeda-beda, fi qulubil mu'minin, di hati orang beriman. Nah, tafawutan aziman, dengan perbedaan yang sangat besar, mencolok, tergantung keseriusannya, tergantung kehadiran taklimnya, kayak gitu ya. Tergantung, kadang rajin hadir tapi
gak paham misalnya. Bihasbi tafawuti hadhil awsaf allati wasafahullah, tergantung sejauh mana perbedaan sifat yang Allah sifatkan. Misalnya pohonnya kurang kokoh sehingga kena angin langsung beliut, ya apa beliut, bengkok. Nah, atau perkembangannya tidak subur, bonsai, mengkeret. Nah, atau buahnya sudah lama taklim, nggak ada perubahan, ya, nggak ada buahnya, akhlaknya tetap, ibadahnya tetap, akhlaknya juga tetap, nggak ada tawadhunya, nggak ada. Nah itu tergantung nanti, kata beliau. Fa'alal abdil muwaffaq, maka seorang hamba yang muwaffaq, seorang hamba yang muwaffaq an yas'a di ma'rifatiha, maka wajib bagi seorang hamba yang mendapat taufik an yas'a di ma'rifatiha, untuk berusaha mengenali pohon terbaik ini. Wa ma'rifatu awsafiha, dan mengerti sifat-sifat pohon ini, pohon terbaik, ya. Wa asbabuha, dan sebab-sebabnya kenapa pohon ini sangat bagus. Wa usuluha, dasar-dasarnya. Wa furuha, cabang-cabangnya. Wa yajtahidu, dan hendaknya seorang hamba yang diberi taufik ijtihad. Ijtihad itu artinya bersungguh-sungguh. Fit tahaqquqi biha, untuk mengamalkan. Tahakkuk itu menerapkan, bukan hanya ilmu saja, ngerti saja, tidak ada prakteknya. Kan di sini kata beliau ilman wa amalan, baik secara ilmu maupun amal. Nggak suruh ngomong, wah gebu-gebu, tapi amalannya, akhlaknya, sholatnya nggak menunjukkan sebagai orang beriman. Nah itu kesalahan. Fa inna nasibahu minal khairi wal falah, karena apa yang diperoleh oleh orang itu, seorang hamba, baik kebaikan, ya, pahala, wal falah, kebahagiaan atau ketenangan, wasa'adati, sa'adah, bahagiaan, ya, al-ajilati, yang segera, kebaikan dunia, wal ajilati, dan kebahagiaan di akhirat, bihasbi nasibihi min hadhihi syajarati, tergantung nasib orang itu terhadap pohon ini. Nah, mulai dari ngerti kalau di kitab iman itu mulai dari milih bibitnya, kemudian cara menanamnya, kemudian ladangnya. Bibitnya sudah benar, kemudian ladangnya sudah benar, yaitu di hati. Kemudian cara menanamnya. Cara menanamnya, kalau memang nanam padi, ya padi itu yang ditanam. Cuma sebelum ditanam, dicampur dulu, dibersihkan dulu ladangnya. Tidak langsung kemudian biji padi ditanam, padahal ladangnya masih banyak rumputnya. Dibersihkan dulu, dibajak sampai bersih rumput-rumputnya. Begitu juga ketika orang mau menanam iman di hatinya, bersihkan dulu hatinya, bahwa yang dia inginkan, yang diridhai Allah, yang dari Allah dan Rasulnya saja, karena itu bibit terbaik. Nah, jangan dibiarkan, karena kalau tidak dibersihkan dulu hatinya, nanti akan mengganggu perkembangan imannya. Perkembangan imannya di hatinya susah berkembangnya, karena ngaji sini, ngaji sana, ya. Sementara ngaji nanti kita pilih, katanya. Kita pilih yang baik-baik saja. Itu bukan prinsip.
bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi menanam itu tadi ladangnya bersihkan dulu, nanti hasilnya tumbuhnya bagus. Nah, dan orangnya harus tahu, petani itu harus tahu mana yang padi, mana yang rumput. Karena kalau nggak bisa membedakan, kadang muncul tanaman yang serupa. Kalau dalam agama disebut subuhat, ya, disebut kerancuan. Awakmu tok sing bener gitu. Ya. Padahal dia sudah ngajinya sana sini. Ojo sok merasa paling bener, gitu keluarnya dari lisannya. Ini biasanya keluar dari lisan-lisan yang tadi hatinya, cara menanamnya, gulma-gulmanya nggak dibersihkan. Niat hatinya ketika taklim nggak diluruskan. Bahkan kadang sengaja ngajinya sana sini, ya, supaya disukai sana sini. Wah, itu terbalik. Maka yang dihasilkan bukan disukai sana sini, dia akan dibenci sana sini. Ini kan orang nggak punya pendirian, yo sana yo sini. Nah, yang benar diikuti, yang batil diikuti, dibenci oleh yang benar, dibenci oleh yang batil. Nah, dan nanti kita akan bahas hadis-hadisnya, ayat-ayatnya. Tak bolehnya orang itu sana sini. Bukan sana sini maksudnya yang batil iya, yang sahih, yang hak iya. Selesai. Ini apa tadi? Muqaddimah ya. Muqaddimah dari mu'allif. Nah, insyaallah ini sudah. Kita akan masuk di Al-Faslul Awwal. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita membahas tentang fi haddil iman wa tafsirihi. Kan ada 3 bahasan di kitab ini, tipis sebenarnya, 60 berapa halaman. Batasan iman dan tafsir iman. Yang kedua tadi pembahasan tentang cara merawatnya, cara milih bibitnya, kemudian perusak-perusak iman. Walaupun petani kan gitu, ini werengnya, ini yang merusak padi itu biasanya apa, tikus, bagaimana ngadepi tikusnya, itu kan dipelajari. Di iman juga banyak tikus-tikusnya nanti yang merusak. Bertani di hati juga seperti bertani di ladang, butuh persiapan-persiapan apa, racunnya. Kalau ada tikus datang, nah, sudah siap. Insyaallah ini muqaddimah pada malam ini. Semoga muncul semangat di hati kita semua untuk mulai menanam, menyiapkan mental dulu, niat bertani, yaitu menanam tanaman iman, tanaman terbaik yang kata Allah di surat apa tadi? Surat Ibrahim, ya, ayat 24-25. Nah, tanaman yang terbaik dan disiapkan alat-alat tulisnya, kalau perlu kitabnya, insyaallah yang biasa nulis supaya kuat, lebih kuat lagi ilmunya, disiapkan alat-alat tulisnya, mentalnya menjadi petani yang baik, jiwa yang kokoh untuk mendapatkan iman yang terbaik, sehingga betul-betul oleh Allah disampaikan kepada apa yang tadi kita inginkan bersama, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan itu butuh perjuangan, butuh keras, hujan-hujan pakai mantel ya, naik turun. Nah, semoga Allah SWT benar-benar mengaruniakan taufiknya kepada kita
memberikan kemudahan kepada kita menjadi petani yang terbaik dan menghasilkan hasil yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.